Jadi marga saya ini, maaf saya tidak gimana-gimana. Jadi marga saya, nama saya Fikram Rauf Al-Aidid. Jadi Al-Aidid. Jadi ketika saya dengarkan kesaksian senior saya, Bapak apa namanya itu Habib bin Simit, itu ternyata yang nomor 2 itu marga saya Al-Aidid. Jadi puji Tuhan, seharusnya saya jadi pembicara bagi saudara-saudara yang non Kristen, tapi Tuhan nunjuk saya jadi pembicara untuk kesaksian saya pada malam hari ini. Jadi saya ulangi, nama saya Fikram Rauf Al-Aidid, tinggalnya di Makassar, lahir dari kota Makassar. Papa saya keturunan Arab, Jeneponto, mama saya Makassar. Jadi papa saya namanya Imran Rauf, mama saya namanya Lucia Sitaba. Saya anak pertama dari pasangan suami istri mereka berdua. Jadi saya terlahir dari hubungan yang memang mungkin pada waktu itu yang saya tahu ceritanya sebelum mama meninggal, hubungan yang berbeda keyakinan, tetapi karena mama mencintai papa saya, jadi dia mengikhlaskan agamanya yang kemarin, atau mungkin juga mama kemarin tuh mungkin almarhum mama itu Kristen tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Maaf ya, Kristen tapi tidak sungguh. Jadi akhirnya mereka menikah Muslim, mempunyai anak saya. Mama usia 4 bulan, mengandung saya usia 4 bulan. Nah, usia 4 bulan itu mama dan papa saya itu dipisahkan. Sengaja dipisahkan oleh dari nenek saya. Nenek saya itu asli Bugis. Bugis, dan dia juga Andi. Jadi kalau marganya Bugis itu, Andi itu ada keturunan rajanya, Andi atau Puang gitu. Nah, mereka berdua dipisahkan karena nenek saya nggak suka mama saya. Jadi singkat ceritanya kayak gitu. Nah, papa meninggalkan mama saya dalam keadaan mama saya hamil 4 bulan mengandung saya gitu. Nah, mama berjalan dan akhirnya lahirlah saya di muka bumi ini. Nah, ketika mama pengen bertanya tentang bagaimana pertanggungjawabnya dari keluarga papa saya, tapi mereka semua nggak ada yang mau pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya meranjak besar dari usia setelah saya dilahirkan, mulai usia masuk 7 tahun, diperkenalkan oleh papa saya, tapi nggak pernah ketemu, cuma diperkenalkan namanya. Saya sempat cerita kemarin di salah satu TV channel juga, tapi nggak terlalu panjang, jadi bisa saya kayak gitu. Ditanya papa saya namanya ini, agamanya begini, dan dia pekerjaannya adalah seorang polisi di kota Makassar pada waktu itu. Sekarang beliau sudah nggak ada karena beliau sudah meninggal. Nah, dia bertugas sebagai polisi dan pokoknya luar biasa lah. Tetapi karena beliau itu tidak mau menerima saya sebagai anaknya, karena singkat ceritanya papa dan semua saudara-saudaranya, rumpun saudara-saudara mereka, itu taunya mereka itu saya Kristen. Mereka taunya saya Kristen pada waktu itu, karena saya ikut mama. Karena mama sudah menikah dengan seorang laki-laki baik juga, seorang Kristen. Nah, jadi keluarga dari papa saya tahu bahwa dianggaplah saya seorang Kristen. Padahal itu enggak. Karena saya selalu rindu pengen tahu papa saya yang mana, karena semenjak saya waktu masih kecil saya selalu dibully sama orang, teman-teman dibully, sering diejek, sering gini, katanya papanya polisi, masa papanya nggak pernah muncul kan gitu. Nah, singkat cerita lah, semakin hari semakin pikiran saya mulai agak-agak lain gitu. Kok orang bertanya bahwa papa saya yang kedua ini itu bukan papa saya, karena saya sudah ngerti. Nah, singkat cerita, ada kekecewaan pada waktu itu. Kekecewaan dengan mama pada waktu itu ketika saya bertanya, karena papa kedua saya almarhum itu saya tidak panggil bapak, tapi saya panggil papi pada waktu itu. Nah, jadi karena dia Kristen,
dia ada keturunan Toraja juga, keturunan Torajanya. Maksudnya ada karena dia lahir di tanah Toraja gitu. Jadi saya sempat bertanya, sebenarnya papa saya yang mana gitu. Saya sudah dewasa usia 8-9 tahun. Saya selalu bertanya, papa saya sebenarnya sih yang mana? Sama mama pada waktu itu. Nah, dia bilang, mama ada, papamu ada. Tapi nggak usah kamu ketemu gitu, kata mama pada waktu itu. Nah, sudah mulai masuk dewasa, masuk usia 10 tahun, barulah saya ketemu dengan om saya, karena om saya datang berkunjung ke saya pada waktu itu. Ketika pada waktu itu saya sakit, dia datang berkunjung, lalu dia bertanya, ini Fikram, sebenarnya, maaf Pak ya, sebenarnya dia sudah disunat atau belum? Kan gitu Pak. Nah, almarhum mama saya bilang, dia belum disunat. Nah, saya usia 10 tahun disunat Pak. Nah, ketika pada waktu itu, om saya ngambil alih. Oke, saya mau ini keponakan saya disunat gitu. Nah, saya disunat lah pada waktu itu karena maksudnya pada waktu itu kan masih sering rame-rame namanya sunatan massal Pak ya. Jadi saya sunat massal. Nah, di situ lalu ya itulah semuanya Pak. Jadi dianggaplah saya Muslim pada waktu itu karena pada waktu itu kan saya diajarin untuk syahadat Pak ya, maaf ya. Jadi mereka anggap saya Muslim. Nah, pemikiran saya itu tidak pernah menganggap diri saya Muslim pada waktu itu. Bahkan tidak menganggap diri saya Kristen. Karena saya terlalu sakit, terlalu kecewa dengan figur papa. Karena kenapa papa saya meninggalkan saya? Kenapa ketika saya sudah mulai meranjak dewasa, papa yang kedua saya sudah mulai tidak sayang saya? Karena semenjak dia ada anak dari mama saya gitu. Jadi mulai sempat kecewa, mulai sempat jatuh. Setiap kali kalau datang ke rumahnya keluarga saya, ke rumahnya keluarga papa, saya selalu pengen mau masuk ke rumahnya, tapi selalu dibilang, jangan kau pernah masuk. Maaf Pak kalau saya ada bahasa Makassar sedikit. Jangan pernah masuk karena kenapa? Bahasanya gini, lebih najis kamu daripada, maaf Pak ya, maaf, anjing. Ini Pak ya, lebih najis kamu daripada anjing pada waktu itu. Jangan kau masuk. Padahal saya datang pada waktu itu, saya datang silaturahmi hari Lebaran Pak ya. Nah, saya memang, jadi saya pulang ke rumah dengan kecewa. Kok saya selalu bilang gini, kok saya selalu dianggap lain daripada yang lain. Dari keluarganya Bapak, saya ini dianggap anak tiri. Kan begitu Pak ya? Dari keluarga Bapak. Saya dianggap anak tiri. Dari kalau keluarga Mama sih, mereka sudah tahu bahwa saya ini anaknya Mama saya gitu. Jadi mereka tahu. Tapi hanya dianggap begitu saja tahu, dianggap begitu saja. Jadi saya mulai kecewa Pak. Jadi kekecewaan saya ini itu pada saat itu saya dihampiri sesuatu yang memang dunia logika Pak ya, mereka mungkin tidak percaya, tapi saya meyakini bahwa dia itu ada pada waktu itu. Nah, ketika saya kecewa pada usia masuk 12 tahun, sudah mulai berbicara sendiri Pak. Saya sudah mulai berbicara sendiri, sudah mulai melihat sesuatu yang lain. Nah, itu saya anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kalau saya ke rumahnya keluarganya Bapak, setiap Lebaran Haji, Idul Adha, saya selalu datang dan mereka selalu ajak saya ke masjid untuk sholat Id. Ini sholat Idul Adha Pak ya, sholat Idul. Jadi saya notabene saya nggak tahu bagaimana caranya sholat, tapi ketika saya diajari, jadi saya ngikutin saja orang yang di depan. Kalau dia sholat, saya ikutin saja sholat. Nah, singkat cerita, kalau saya Natal juga, saya ikut sama bapak, sama papi, sama mama. Ikut ke gereja juga. Kalau saya cuma lihat saja, kalau disuruh berdiri, ya saya berdiri. Kalau disuruh bertepuk tangan, saya bertepuk tangan. Nah, jadi saya ikut kayak gitu, sama dengan ajarannya ini.
ikut-ikut. Jadi tapi memang nggak ada rasa damai Pak pada waktu itu buat saya, nggak ada rasa nyaman buat saya pada waktu itu. Dan akhirnya apa, saya ketemu dengan sosok ini maaf, itu sudah jahat Pak ya. Sosok ini dia perlihatkan saya sosoknya ganteng, bercahaya, tapi maaf Pak, dia bukan Tuhan Yesus ya. Dia bukan Tuhan Yesus, tapi dia sosoknya gagah, bercahaya, dan banyak hal yang luar biasa yang dia perlihatkan buat saya pada waktu itu. Nah, ketika dia bicara dengan saya kayak gini, Fikran, kalau kamu mau menjadi teman dan sahabat saya, kita sama-sama mengatur segala sesuatunya. Itu yang pertama. Yang tapi karena saya sudah kacau Pak pada waktu itu, dan akhirnya saya mengikuti dia dengan cara dia meminta darah saya pada waktu itu. Dia bilang kayak gini, kalau kamu mau bersatu dengan saya minta darah kamu. Suara saya ada ya Pak? Oh ya. Dengan syarat dia minta darah saya. Nah, pada waktu itu saya itu selalu diejek dengan papa tiri saya almarhum, bahwa sudah, kamu jangan terlalu kayak gini, maaf ya. Kalau kamu makan jangan terlalu banyak makan. Ini sakit loh Pak hati pada waktu itu. Nah, saat itulah ketika kalau tidak salah saya jatuhkan piring, Pak ya, pecah. Itu belinya, saya ingat bahasa itu, saya bilang kayak gini, temanku, ini darah saya ya, saya iris jari ini jari ini tuh masih ada goresan jari itu. Jadi saya iris darah, keluarlah darah. Nah, itu darah yang saya tumpahkan buat kamu. Nah, akhirnya saya berteman nih. Saya sudah mulai berteman sama dengan dia. Setiap kali ada yang sakiti saya, setiap kali saya selalu teman ini yang selalu menyatakan dirinya teman. Itu saya belum tahu Pak ya, pada waktu itu saya belum tahu. Nah, saya selalu ke tempat-tempat ada pohon atau gimana, saya selalu ke situ dekat, bercerita-cerita gimana saya kecewa, saya sakit hati. Nah, singkat cerita, memang pada waktu itu saya terlalu sakit hati dengan papa kandung saya, sakit hati dengan papa kedua saya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan saya. Mereka tidak mau mengenal saya, bahwa saya juga ini anaknya, gitu. Jadi mungkin pemikiran saya pada waktu itu bahwa saya rindu dengan kasih Bapa pada waktu itu. Dan akhirnya lambat laun mulai dendam sama papa tiri. Apalagi pada waktu itu di lingkungan kami itu cuma saya, papa tiri saya, mama saya dengan adik-adik saya itu Kristen pada saat itu. Nah, dan kekristenan yang mereka perlihatkan, kekristenan yang mereka perlihatkan pada waktu itu tidak ada yang benar Pak. Kenapa? Karena kami di lingkungan yang Muslim pada waktu itu, tinggalnya di suatu rumah kecil. Jadi bukannya saya lihat kebaikan, tetapi papa tiri saya suka main judi, ngajak tetangga-tetangganya ikut main judi kartu, domino Pak ya, kayak gitu. Jadi saya keluar dari rumah itu, pergilah saya ke bergaul ke tempat jauh. Akhirnya saya ketemu dengan istri saya yang sekarang. Ketemu dengan istri saya pada waktu itu, dalam saya cuma melihat dia bahwa dia perempuan ini baik, dia cantik. Padahal saya pada waktu itu posisi saya punya pacar pada waktu itu. Nah, singkat cerita Pak, ini penting, nanti kalau tidak percaya nanti kesaksian istri saya lagi akan datang. Nah, pada waktu itu ternyata istri saya pada waktu itu hamil dalam keadaan 4 bulan. Dia hamil keadaan 4 bulan. Saya jatuh cinta dengan sosok istri saya pada waktu itu. Saya juga nggak tahu kenapa, dan saya juga tidak tahu. Nah,
saya cerita dengan istri saya bahwa kenapa bisa hamil, kenapa, kan saya selalu banyak tanya, kenapa bisa hamil, kenapa gini-gini, dan dia cerita sama saya bla bla dan sebagainya berikutnya, dan akhirnya perkenalan saya seminggu, saya sudah mulai mengambil komitmen dan saya pulang dari tempat gaul saya pada waktu itu, pulang ke rumah, kembali ke rumah, dan saya berkata seperti ini dengan mama, Mah, saya mau kawin. Saya ngomong gitu, saya mau menikah. Mama saya kaget dan papa tiri saya kaget. Apa? Jangan. Kau nggak usah kawin. Tidak ada uang. Nah, saya berontak. Nah, kita bilang saya nggak boleh kawin. Nah, tidak ada uang. Nah, selama ini kalian main judi, itu pakai apa? Kan gitu Pak ya. Selama ini kalian main judi di rumah, ngajak tetangga, anak-anak muda main judi, itu pakai apa? Nah, pada saat itulah saya mulai kecewa. Tetapi karena mama itu pada waktu baik, dia bilang gini, Fikram, nak, sebenarnya dia kenapa? Saya bilang, perempuan ini hamil. Yang hamil saya sempat berbohong Pak ya. Istri saya ini hamil itu saya. Dan dia usianya sudah 1 bulan. Saya tahunya cuma 1 bulan Pak, karena ternyata 4 bulan saya perutnya. Nah gitu. Nah dia ngomong kayak gini, sekarang kamu pergi dulu ke rumahnya bapakmu. Dia suruh saya gitu, ke rumahnya bapak kamu. Dan akhirnya muncul lagi itu sosok itu bilang, kamu nggak akan menikah, kamu nggak ada yang suka kamu. Jadi saya bingung gitu. Hanya 2 hari saya tidak berkunjung ke tempat saya bergaul untuk ketemu dengan itu. Tapi akhirnya hari yang ketiga mama saya tanya, kamu mau pergi tidak sama ke rumahnya bapakmu? Saya bilang iya, saya mau. Akhirnya mama bawa saya, dan akhirnya saya di situ baru lihat sosok bapak saya, ya, bapak kandung saya. Dan ternyata memang bapak saya, baru saya percaya bahwa dia polisi, kayak gitu pada waktu itu. Jadi saya cerita bahwa saya dengan keadaan bohong Pak ya, bahwa pacar saya hamil dalam usia 1 bulan pada waktu itu. Nah, kaget dan apa bla bla dan sebagainya, dan dia janji dengan saya, oke, saya akan jadi walimu pada waktu itu. Tapi ingat, kamu nikah Islam ya. Pacar kamu apa? Muslim? Iya. Kamu nikah Muslim? Oke. Saya bilang iya. Nah, saya bermalam, saya pulang lagi ke rumah. Dia bilang, mama bilang gini, apa bapakmu bilang? Iya, dia mau jadi wali saya. Saya nikah Muslim. Karena memang bapak bilang darah saya Muslim, nggak boleh dipindah-pindah karena darah saya mahal. Kenapa? Karena ada keturunan Nabi dalam darah saya, Pak. Itu keturunan Nabi langsung, Nabi Muhammad. Beliau bilang, kan gitu. Karena kenapa? Karena marga saya Al-Aidid. Marga saya Al-Aidid. Jadi kayak gitu. Nah, jadi mama duduk juga. Jadi dia ngomong kayak gini, Fikram, sekarang kamu pilih. Kamu mau menikah di bapakmu, tapi kok jangan tinggal di sini, atau kamu masuk Kristen. Ini karena mama saya pada waktu tahu bahwa saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke masjid. Jadi dia nanya kepada saya, kalau kamu mau menikah, kamu ke bapak kamu tinggal, dan jangan pernah ingat bahwa kamu punya mama, kamu punya adik, kan gitu. Nah, tetapi kalau kamu mau menikah dan mau ikut kamu percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong kok tiba-tiba mama saya kayak normal begitu pemikirannya pada waktu itu. Normal, biasanya tiap malam minggu itu selalu main judi. Tapi pada waktu itu dia tidak main judi pada waktu itu. Nah, dia cerita, kalau kamu mau perjalanan pernikahan kamu dan segala sesuatunya itu berjalan lancar, nak, kamu jadi Kristen. Kamu harus percaya dengan nama Yesus. Itu bahasa mama saya ngomong setelah saya menikah dan beliau sudah meninggal pada waktu itu.
dia sakit lalu dia meninggal. Itu kata mama saya pada waktu itu. Kamu harus menikah, kamu masuk Kristen, dan kamu percaya dengan Tuhan Yesus. Kamu ngomong dengan Tuhan Yesus seperti ini. Kalau kamu memang Tuhan, jadi Tuhan buat saya, perlancarkan saya menikah dengan tanpa uang. Maksud saya begitu Pak ya, karena pada waktu itu saya tidak punya uang. Dan juga kalau memang kamu, Yesus adalah Tuhan, mau jadi Tuhan, saya jadi milikmu, perlancar semuanya. Dan akhirnya, singkat cerita Pak, hari yang ketiga, tiba-tiba perempuan ini atau istri saya itu nelpon tetangga. Pada waktu itu kan masih laku telepon ini Pak ya, wartel Pak ya. Telepon wartel. Jadi dia telepon tetangga saya, lalu tetangga saya bilang, Fikram, ada cewek cari kok, ada gini. Nah, singkat cerita, saya bilang kayak gini pada waktu itu. Sebelum Pak ya, sebelum ditelepon besoknya malamnya gitu ngomong. Tuhan Yesus, saya ngomong Tuhan Yesus, saya mau menikah gitu. Tolong kalau memang kau mau jadi Tuhan buat saya, buktikan mujizatmu, buktikan apa yang mama aku bilang pada waktu itu, supaya saya bisa percaya kok gitu, dengan bahasa Makassar gitu ya. Percaya kok kalau memang kau izinkan saya berjumpa dengan pacar saya dan mau menikah, perlancar semuanya. Dan akhirnya besok istri saya nelpon. Nah, saya ngomong kayak gini. Yang mama saya setuju kita menikah. Tapi dengan syarat saya harus masuk Kristen. Itu syaratnya. Nah, ini istri saya kaget karena istri saya Muslim. Dia kaget. Gitu. Gimana? Dan saya ngomong kayak gini sama istri. Saya sudah ngomong sama mama bahwa perut kamu itu yang buncit itu anak saya. Saya ngomong, dia kaget juga, apa? Kamu ngomong kayak gitu? Iya. Dan saya sudah berdoa tadi malam, saya ngomong kayak gitu, bahwa kalau memang Yesus adalah Tuhan, perlancar hubungan saya dengan kamu. Dan akhirnya kamu nelpon. Dan akhirnya juga pokoknya dia tahu Pak, nanti saya panggil istri saya. Nah, dia diam, dan akhirnya dia mau. Ya oke, saya mau menikah. Ya kayak gitu. Tapi kita sama-sama masuk Kristen, mau enggak? Saya bilang begitu, kita sama-sama masuk Kristen pada waktu itu. Jadi, akhirnya pada itu, saya ajaklah istri saya datang ke rumah. Semua tetangga wilayah itu lihat bahwa, wih, Fikram sudah menghamili anak orang gitu. Dan akhirnya datang RT dan RW suruh kami menikah cepat-cepat dan mereka yang uruskan. Tapi dengan syarat katanya pada waktu itu mereka tahunya bahwa saya Muslim. Nah, saya bilang apapun yang kamu Fikram, nanti masalah KTP-mu saya buatkan kamu KTP, masalah apamu nikahmu saya siapkan semuanya. Ini ketua RT yang ngomong sama saya. Tapi pada saat itu adik saya yang kedua itu almarhum itu sudah mulai rajin gereja di salah satu gereja tabernakel di Makassar. Maka ketika saya ngomong sama adik, kau tolong dulu saya mau menikah. Saya punya adik kaget. Ih, kau mau menikah apa? Mama bilang saya harus percaya Yesus, saya mau menikah itu. Jadi dia bilang, almarhum adik saya bilang, waduh, susah katanya, karena kan kau belum pernah ke gereja gitu, katanya. Tapi saya selalu percaya Pak, dengan perkataan bahasa mama saya, kalau kamu percaya dengan Yesus, kamu minta, akan ada jawabannya. Nah, singkat cerita, saya minta lagi seperti itu dengan tidak berdoa, tapi saya cuma begini saja, kalau memang kamu Tuhan Yesus, permudah langkah saya. Dan akhirnya saya satu kali ikut ibadah hari Minggu saya bawa istri, waktu itu pacar, lalu saya mengadu kepada Bapak Gembalanya bahwa saya mau dinikahkan Pak.
Lalu bapak gembalanya bilang, kamu siapa? Jadi saya bilang, saya kakaknya ini. Nah itu adik saya, iya ini kakak saya. Jadi, oh itu kakak kamu. Baru saya tahu bahwa baru saya lihat bahwa dia baru saya lihat dia gereja. Jadi akhirnya singkat cerita saya sharing-sharing dengan bapak gembalanya. Jadi ini bapak gembala kayak gitu. Waduh ribet masalahnya kayak gini. Kau menikah dengan ini perempuan ini, dia muslim dan kau juga tidak tahu agama kamu apa gitu. Nah, akhirnya dia, bapak gembalanya diam, duduk diam, dan akhirnya dia ngomong kayak gini. Oke, karena ini Tuhan punya permintaan, apa Tuhan bertanya kepada saya, akhirnya, oke, minggu depan kamu persiapkan segala sesuatunya, kamu harus dibaptis. Waktu itu dulu saya dibaptis itu Pak, di Islam, di Tenggelam. Dulu baptis saya tidak dibeginikan tapi ditenggelamkan. Kayak gitu. Jadi akhirnya lalu Bapak Pendeta Gembala itu almarhum bilang juga, nanti setelah kamu dibaptis, saya nikahkan kamu. Jadi saya bilang kayak gitu. Nah, setelah itu istri dengar tentang siapa mau jadi saksinya istri saya, bingung juga dia. Akhirnya saya lagi minta lagi tentang tidak pakai doa tapi minta lagi. Saya bilang begini, saya mau menikah tapi tidak ada uang Tuhan. Yesus toh saya ngomong gitu, tidak ada uang. Kalau memang kamu suruh saya mengakui kamu sebagai Tuhan, ya permudah lagi langkahnya gitu. Dan akhirnya tibalah hari Minggu, ternyata semuanya mudah dimudahkan. Akhirnya saya ditelepon sama Bapak Pendeta adik saya almarhum, kamu sudah siap? Itu pacar kamu siap? Iya siap. Dan akhirnya apa yang dipersiapkan harus pakai baju putih, kemeja putih, celana panjang hitam. Nah saya pada waktu itu kan tidak punya kelengkapan itu karena memang saya orangnya suka pakai celana pendek kemana-mana, celana pendek atau pakai celana jeans. Nah akhirnya saya banyak semuanya itu. Akhirnya saya pinjam celana panjang kainnya adik, dipinjamkan. Saya pinjam baju kemeja putih, dipinjamkan. Akhirnya saya sama istri ke gereja Tabernakel pada waktu itu. Dan saya duduk paling belakang sama istri. Saya orangnya duduk paling belakang. Memang duduk paling belakang. Akhirnya Bapak Pendeta itu itu di atas mimbar pada waktu itu dia memperkenalkan nama kami, bahwa ada dua orang yang namanya Vikram dengan namanya Sri akan dibaptis dan akan diberkati dalam pernikahan. Dan akhirnya kami dibaptis pada waktu itu. Dan singkat cerita semuanya disiapkan Tuhan Yesus. Kenapa? Yang seharusnya saya harus nikah di gereja, Bapak pendetanya sendiri datang ke rumah bersama istrinya, bersama anak-anaknya dan rombongan jemaat datang. Dan juga Tuhan dengar permintaan saya pada waktu saya tidak memberikan apa-apa kepada Bapak pendetanya, bahkan sumbangan tidak ada. Tapi dia memberikan saya 2 surat pemberkatan nikah dengan surat catatan sipil pada waktu itu bacanya bahwa telah sah menikah atas nama Vikram Rauf dengan Sri Kesumawati. Nah istri saya pun juga pada waktu itu juga gelisah pada waktu itu siapa jadi saksinya, dan ternyata Tuhan Yesus juga tolong. Ternyata tante dari istri saya itu datang menghadir dan jadi saksi, dia muslim juga. Dan akhirnya pada waktu itu kami menikah. Nah disitulah dalam pernikahan kami 2006 tanggal 21 bulan 8 kalau nggak salah. Banyak hal-hal yang membuat saya sering berjumpa dengan Tuhan. Di sinilah sesuatunya. Saya sudah mulai rajin ketika setelah dibaptis lalu dipegang kepala didoakan dalam pemberkatan nikah, mulailah saya ikut rajin ke gereja bersama istri pada waktu itu. Tapi memang merasa berat kami ke gereja karena tetangga-tetangga kami sudah mencap saya katanya mempermainkan agama. Tapi saya tetap berjalan saja dengan sesuai pada waktu itu.
Hanya ada suatu mujizat yang luar biasa pada waktu itu. Ada KKR di gereja itu. Dan saya hadir pada waktu itu dengan istri. Kalau nggak salah itu nama pendetanya marganya Pardede, tapi saya nggak tahu nama depannya apa. Tapi marganya itu Pardede, saya ingat sekali. Pembicaranya adalah Pardede. Nah, dia berbicara tentang pada saat itu ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nah, saya orangnya duduk paling belakang lagi. Nah, ketika pada waktu itu Bapak pendetanya mengajak seluruh jemaat naik ke atas untuk didoakan, saya diajak sama temannya adik saya. Dia bilang, Kak, naik ke atas didoakan. Saya bilang nggak usah, saya di sini saja. Tapi dipanggil lagi, saya bilang nggak usah. Nah, pada saat itu semua orang saya dengar menangis, tapi saya sudah biasa dengar menangis gereja itu karena dia gereja tabernakel pada waktu. Tapi mereka naik lalu mereka ngangkat begini. Nah, saya cuma perhatikan saja lurus menghadap kepada orang yang didoakan. Lurus, dan tapi tiba-tiba ketika saya menatap orang lurus itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya dalam wujud manusia. Tapi gambaran cahaya, tapi dalam wujud manusia. Dia bercahaya. Datang dari jauh, dia datang dekati saya, lalu tiba-tiba saya berdiri, lalu tiba-tiba saya jatuh. Maksudnya bukan jatuh itu, tapi ini lutut ini. Tiba-tiba langsung jatuh. Lutut ini kena lantai marmer pada waktu, marmer putih, dan tiba-tiba semakin dekat cahaya itu saya tidak mampu lihat, dan kepala saya cium ini lantai gereja pada waktu itu. Lalu saya teriak-teriak pada waktu itu, saya teriak bilang kayak gini, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Padahal saya tidak tahu siapa dia, tapi mulut saya selalu berbicara ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Dan cahaya itu sejuk sekali ketika dia sentuh kepala saya, ketika dia tiba-tiba air mata saya keluar, dan disitulah perjumpaan saya yang pertama dengan Tuhan. Dan ketika pada waktu itu cahaya itu pergi, nah ketika Bapak Pendeta itu bilang Tuhan masih mau berbicara dengan jemaat, ada lagi jemaat yang belum berdiri, silakan naik ke atas. Nah, akhirnya saya berdiri sendiri, naik ke atas untuk doakan. Tapi saya naik, suara itu saya dengar besar tapi lembut. Dia manggil kayak gini, Yeskiel. Nah, saya bertanya, Pak, nama saya Fikram loh, Bapak panggil saya Yeskiel. Nah, itu baju hitam sama baju putih kayaknya tim doa pada waktu. Saya enggak panggil Bapak. Saya bilang, siapa ya? Suara itu panggil. Yeskiel. Nah, saat itu saya duduk. Saya ke depan Bapak Pendeta itu, lalu Bapak Pendeta Pardede itu bilang kayak gitu sama saya. Kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Kamu akan jadi seorang pelayan Tuhan. Pokoknya itu yang saya ingat. Cuma ingat itu. Dan akhirnya ketika saya ingat itu saya naik. Saya tidak terlalu pikirkan tentang bahwa saya akan jadi seorang pelayan Tuhan. Yang saya pikirkan siapa panggil itu, nama itu. Nah, singkat cerita, mau pulang ke gereja, ada satu tiba-tiba yang muncul dari pikiran dan mulut saya tentang lagu, Pak. Lagu ini memang saya tidak pernah dengar, tapi lagu ini sampai hari ini setiap kali kalau saya diajak pimpin pujian, pasti harus saya pakai lagu ini. Lagu ini seperti ini bunyinya, Pak ya. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Nah, lagu itu, Pak, ketika saya keluar dari pintu gereja, tiba-tiba mulut saya nyeronos lagu itu. Nah, sampai hujan gerimis, tiba-tiba istri saya tanya,
Pak, jangan Ki begitu, jangan Ki nyanyi di sepanjang jalan seperti itu, malu Ki ini, lihat Ki orang, baru kok besar sekali suaranya, kan ngomongnya gitu. Dan akhirnya saya dengar tapi tetap dinyanyi Pak sampai pulang ke rumah. Nah sampai pulang di rumah, saya melihat sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Pada waktu itu malam pesta rakyat Pak, rame lorong saya karena ada panggung rakyat pada waktu itu. Saya pulang gereja, tiba-tiba saya berbicara sendiri, saya melihat langit terbuka, ada yang terbang-terbang, di langit itu, dan akhirnya saya kaget, akhirnya tiba-tiba saya ngerasa pusing, kok ada apa itu, tiba-tiba langit terbuka, lalu ada sesuatu yang terbang, maksudnya kayak dia terbang bercahaya, lalu dia kayak terbang turun, dia turun itu cahaya terbang. Dan juga sesuatu yang luar biasa, saya melihat ada sosok begitu banyak orang yang memakai baju perang. Tapi baju perangnya itu pada waktu itu bukan kayak baju tentara, tapi bajunya kayak kain-kain besi, ada besinya, ada toppingnya besi Pak ya. Bajunya kayak baju tentara zaman dulu, kayak baju, selama ini saya selidiki kayak baju Romawi Pak, tentara Romawi kayak gitu. Nah, singkat cerita situ Pak, akhirnya saya jatuh, saya teriak lah di situ Pak, karena lalu istri saya dengar, mama saya almarhum dengan bapak saya almarhum, sampai dia pergi telepon pendeta yang saya tempat ibadah. Nah, kenapa? Karena ada dua sosok orang yang berebut hidup saya. Karena pada waktu itu, yang pertama sosok yang teman saya itu, yang kedua Tuhan Yesus katanya, dia ngomong bahwa dia ini milik saya sudah menebus dosanya. Lalu yang satunya bilang, dia ini milik saya, pemuda ini milik saya. Tapi Tuhan bilang kayak gini, dia sudah saya tebus melalui kayu. Saya berbicara sendiri loh Pak, berbicara dalam dua karakter pada waktu itu. Kata istri saya dan almarhum kedua orang tua saya. Bahkan semua tetangga yang seharusnya datang pergi nonton pesta rakyat, semuanya mereka datang nonton saya katanya. Ramai rumah saya pada waktu, bahwa Fikram semenjak jadi Kristen gila, dianggap gila Pak ya. Semenjak jadi seorang Kristen dianggap jadi gila, kayak gitu. Nah, akhirnya para hamba Tuhan pada waktu datang doakan saya, dan ternyata memang benar bahwa anak Anda, suami kamu itu akan jadi seorang pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, dan akhirnya ini dan itu terbukti Pak. Sekarang saya sudah mulai jadi, puji Tuhan, walaupun pendidikan saya tidak sampai sarjana, Tuhan memilih saya untuk menjadi pemimpin pujian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menjadikan saya seorang gembala sidang pada waktu itu. Dan sampai hari ini, ketika gereja yang pertama saya layani, lalu disuruh tutup, lalu disuruh bergabung, dan akhirnya gereja yang kedua itu mentabiskan saya sebagai pendeta muda dan gembala sidang wilayah Kota Makassar. Nah, itu terbukti Pak, terbukti walaupun masih ada sebagian hamba Tuhan yang tidak boleh saya sebut namanya, sebagian hamba Tuhan tidak percaya karena saya orang baru kayak gitu, dan baru gimana gitu. Tapi itu luar biasa Pak, bahwa Tuhan itu tidak pernah memilih sesuatu yang dia harus pintar, dia harus kudus, tidak. Tapi mungkin Tuhan melihat kedalaman hati saya, kerinduan saya, dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan, saya bisa bertemu dengan Bapak, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, hamba Tuhan yang lain seperti Bapak Frankie, yang lain semuanya, itu karena Tuhan. Dan puji Tuhan, memang sih juga Pak, ketika saya mulai bertobat percaya Yesus, sempat kecewa. Kenapa? Karena mama saya meninggal 2007, lalu papa kandung saya meninggal 2008, lalu adik dari bapak tiri saya meninggal karena kecelakaan, yang maksudnya yang menolong saya untuk jadi Kristen meninggal.
lalu papa tiri saya meninggal, semuanya Tuhan ambil empat-empatnya dalam berselang 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Sempat selalu akhirnya tetangga saya bilang kayak gini, kamu itu celaka, orang Makassar bilang celaka, karena kamu sudah mempermainkan agama, kamu lebih memilih ikut Yesus daripada agamamu. Itu kamu sial. Makanya Allah bilang kayak gini, Allah mengambil 4 orang, orang yang kamu cintai secara 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi semuanya sempat kecewa, Pak. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membuat saya jadi gila. Maksudnya tidak membuat saya tidak jadi gila. Kenapa? Tapi Tuhan tetap menguatkan saya sampai hari ini. Dan walaupun saya ditolak, walaupun tidak diberikan harta warisan, walaupun apa, tapi puji Tuhan, saya dalam usia saat ini usia 36 tahun, itu Tuhan masih pelihara. Bahkan saya gendut lagi. Saya gendut, sehat, Tuhan pelihara. Istri saya juga, anak-anak saya, kami tidak Tuhan itu luar biasa buat saya secara pribadi, buat anak-anak saya, anak-anak saya, puji Tuhan, yang pertama kalau Tuhan berkenan dia sudah SMA, yang kedua naik kelas 2 SMP, yang ketiga naik kelas 5 SD, dan semuanya kebaikan Tuhan sampai tahun itu luar biasa. Bahkan bukan cuma itu saja, ada beberapa hamba Tuhan juga yang tidak bisa disebut namanya, itu memberikan kado istimewa Natal tak kemarin. Itu ada sebuah alat musik, Pak. Alat musik itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Bukan cuma alat musik saja. Selama ini saya suka kalau pergi pelayanan, suka rental motor atau naik PT-PT. Tapi puji Tuhan, beliau berikan saya motor dengan harga cash, tidak ada satupun motor uang saya keluar, Pak. Itu cash motornya. Nah, itu luar biasa sampai hari ini saya sama istri itu ternyata Tuhan masih mengasihi hidup kami. Tuhan masih memberkati kami, dan saya sangat bersyukur, Pak, bahwa saya bisa berbagi kesaksian saya di Miracle TV, bahkan di saat ini pada malam hari bersama Bapak, saya bisa menyaksikan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Ketika ada kisah, ketika saya ajak ikut juga mengikuti Yesus, ada tetangga bilang, Jangko ajak istrimu nanti tapi puji Tuhan sampai hari ini usia saya dengan istri panjang. Kami tidak ada yang didatangi untuk saya bunuh atau tidak ada. Itu semua perlindungan Tuhan. Dan kami tetap tinggal di Makassar, tidak pindah daerah, tidak pindah ke provinsi lain. Kami sampai hari ini masih menetap di kota Makassar, dan Tuhan selalu melindungi kami. Ada satu perkataan firman Tuhan yang saya berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Saya setengah mati cari pada waktu itu. Ternyata bahasa ini sama seperti di Alkitab itu. Bunyinya kayak gini. Saya tidak tambahkan, tapi memang Tuhan Yesus datang kepada saya gini. Kamu jangan pernah takut, percayalah kepadaku, dan ingat, aku akan datang pada kali yang kedua, menjemput kamu. Dan kamu ingat, di mana aku naik, di situ pun aku akan turun. Nah, itu firman Tuhan, kalau nggak salah itu sabar Pak ya, saya buka dulu ya. Kalau nggak salah itu. Ketika Yesus terangkat ke sorga, Pak, di Kisah Rasul pasal pertama, yang berkata gini, dan berkata kepada ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi perkataan itu Tuhan Yesus pun juga berbicara seperti itu sama saya gitu, bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, di mana ketika kamu melihat aku terangkat, di situ pula aku akan datang. Tapi saya tidak akan pernah tafsirkan firman Tuhan ini, tapi saya tetap yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada saya itu, dia akan datang menjemput saya bersama-sama dengan dia. Jadi apa yang
saya saksikan ini, walaupun kami cuma ngekos sama istri dengan anak-anak, tapi sukacita itu selalu bersama-sama kami.